seperti yang udah kita informasikan, hari ini kita punya special talk show Bincang Bisnis ya. Bincang Bisnis kita hari ini ngomongin tentang strategi promosi Universitas HKBP Nomensen. Kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten tentunya, pendengar Kardopa. Nah, kalau berbicara tentang Universitas HKBP Nomensen atau disingkat UHN ya, ini sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Medan yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 1954. Oh, udah lama nih ya. Namanya sendiri ini diambil dari, nah ini kisah-kisahnya seperti apa ya kan ya. Kita akan coba tanya-tanya aja langsung nanti dengan narasumber kita ya. Tentang berdirinya Universitas HKBP Nomensen itu sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih tentang Universitas HKBP Nomensen, bersama saya sudah hadir ada dua narasumber dari Universitas HKBP Nomensen yang akan memaparkan lebih banyak lagi tentang program-program studi yang ada di Fakultas Universitas HKBP Nomensen ini ya. Narasumber kita yang pertama, langsung aja kita kenalan dulu dengan Bang Pasca Simbolon, MPSI Psikolog. Selamat pagi Bang Pasca. Selamat pagi semuanya pendengar Kardopa. Ini biasanya kita sebut apa sih? Pendengar Kardopa aja. Pendengar Kardopa. Atau mungkin Sobat Kardopa juga boleh. Oke, selamat pagi Sobat Kardopa. Oke, selain Bang Pasca ada Kak Nela Silitonga SH. Selamat pagi Kak Nela. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, kayaknya kabarnya lagi fresh banget nih berdua ya. Lagi seger-segernya gitu ya. Tadi dari rumah apa emang dari kampus langsung kemari ini? Dari kampus. Dari kampus ya Iya, pastinya ya. Nah, tadi aku udah sempat singgung tentang Universitas HKBP Nomensen. Ini sudah didirikan dari tanggal 7 Oktober 1954. Udah cukup lama berarti ya. Iya, Lama benar. banget nih. Mungkin Bang Pasca atau Kanela bisa ceritakan sedikit lah tentang berdirinya Universitas HKBP Nomensen ini. Aku mau ingetin juga nih buat pendengar Kardopa yang mau menyaksikan live streaming kita, bisa ke Facebook Kardopa 994 FM. Kita live di situ, atau juga live streaming kita satu lagi di www.kardopafm.co.id untuk yang ada di luar kota, bahkan juga di luar negeri. Kanela sama Bang Pasca juga lagi live nih ya. Live-nya Iya, di mana? benar. Boleh aja diinfoin. Kita lagi live di akun officialnya TikTok Nomensen @UHN Medan Official. Oke, baiklah. Kita semua manfaatin aja, mau live silakan. Nih Kanela atau Bang Pasca, boleh cerita sedikit tentang berdirinya Universitas HKBP Nomensen ini. Oke, selamat pagi Sobat Kardopa. Kalau saya bercerita tentang kampus atau dalam hal ini kampus kita Universitas HKBP Nomensen, sebenarnya itu dimulai dari adanya misionaris dari Jerman, namanya itu Ingenieur Ludwig Nomensen. Nah, cita-citanya sebenarnya adalah untuk mengembangkan masyarakat Toba, dalam hal ini wilayah masyarakat Tanah Batak gitu. Di akhir abad ke-19, namun sampai ke sini pada akhirnya menerima semua kalangan. Jadi tidak hanya masyarakat Batak Toba aja gitu. Tapi awalnya memang khusus untuk Batak Toba atau Awalnya gitu? didirikan Oke. dari situ gitu. Jadi sekarang lebih ke umum ya? Iya, nasionalis lah gitu seperti yang Oke. Terus selain awalnya kan memang di Siantar juga ada, kita sekarang ada di Medan, dan kemudian kita itu punya visi untuk menuju akreditasi unggul nih Kak, karena kita ada banyak program-program selain ikut program MBKM dari kampus Merdeka, which is menjadi mandatorinya kita juga ada program seperti pertukaran pelajar ke internasional yang dihandle di urusan kerjasama internasional kita. Gitu. Oke. Berarti awalnya dulu di Siantar, terus ada semakin meluas, akhirnya di Medan ada gitu ya? Iya, Siantar, Medan bersamaan. Kemudian Kemudian Oke. Justru sekarang itu ada Siantar, ada Medan, tapi kita khusus Medannya. Oke, sekarang ini kita khusus Medannya. Oke. Iya. Di Medan sendiri kalau ngomongin tentang kampus Universitas HKBP Nomensen ini, untuk mahasiswa-mahasiswinya udah berapa banyak? Kalau tiap tahunnya kita itu ada sekitar 2.500 ke 3.000 Kak. Tiap angkatannya gitu. Jadi kalau mengikuti 4 tahun aktif, mungkin kita bisa hitungan kasarnya ada sekitar 10.000 atau sampai 11.000. Seperti itu Kakak. Oke. Ini kan udah masuk tahun ajaran baru juga kan ya tahun ini ya. Banyak yang baru-baru dong, yang seger-seger ya. Oke, jadi berdirinya tadi ya kalau kita bilang memang udah cukup lama ya. Udah Ini tahun terkenal. ke-70 Tahun ke-70. Iya. Ulang tahunnya kapan nih? Tadi Ulang berapa sih? tahunnya nanti di 7 Oktober. Oktober ini. Oktober. Iya. Ya, Tahun Oktober. 2024. Yang ke-70.
70 tahun kita Udah, berdias Natalis di baiklah. situ. Kardopa 52 sih jalan. Jalan 52 tahun. Kemarin kita baru memperingati 51 tahun. Oke. Jadi sekarang ini kalau ngomongin tentang fakultasnya udah ada berapa aja? Program studi yang dimilikinya apa aja nih Kak Nela? Fakultas sendiri kita itu ada di 10 fakultas ditambah 1 program pasca sarjana. Nah, oke. kemudian kalau untuk program studinya itu kita lumayan banyak, ada 33 program studi gitu. Oh, 33. Jadi boleh saya itu Boleh, kan aja boleh, ya. silakan. Kalau untuk fakultasnya sendiri itu kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu adalah fakultas pertama kita. Kemudian ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, kemudian ada Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada Fakultas Bahasa dan Seni, dan kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, seperti itu. Kedokteran juga ada berarti tadi ya? Kemudian terakhir Fakultas Psikologi, kedokteran juga ada. Oke, psikologi. Kemudian untuk pasca sarjana atau program magister ya, untuk yang S2 itu kita ada 5 program studi, Mbak. Oh, oke. Gitu. Jadi ada magister manajemen, ada ilmu administrasi, ilmu hukum, pendidikan bahasa Inggris, dan terakhir itu pendidikan matematika. Seperti Oh, itu. matematika ada. Iya, pendidikan matematika. Ngomongin matematika, otakku udah muter nih. Bingung. Oh ya? Hitung-hitungan. Lebih enak ke nah ini Bang Pasca kan psikolog nih. Nah, Iya, ini kalau ngomongin tentang yang paling banyak diminati nih, kita ngomongin tentang bisnis di zaman sekarang ini kan. Paling banyak yang diminati ini masuk ke jurusan apa nih? Jurusan apa nih? Sebenarnya bervariasi, oke. karena kalau dibilang jurusan, semua jurusan itu justru mengangkat ke tema generasi Z market gitu. Oh, oke. Karena bicara karakteristik daripada konsumennya. Jadi kalaupun ada misalnya dari kedokteran, sekarang kan udah mulai banyak nih Ya. pendidikan dokter, sarjana dokter yang pada akhirnya mengambil ranah mendidik ataupun memberikan edukasi masyarakat melalui content creation seperti itu. Jadi marketnya sebenarnya sudah makin tidak lagi ke sektor formal, tapi ke informal ke justru. informal. Iya. Iya. Jadi makin banyak bisnis-bisnis yang bisa menjadi potensi ke arah informalnya gitu. Oke, baiklah nih. Ini kan masuk ajaran baru nih ya, Ya. tahun ini. Gimana nih geliat bisnis di HKBP Nomensen? Coba cerita dulu nih. Kalau ceritanya sih kalau kita lihat dari segi year on year ya, tiap tahunnya itu kalau kita katakan dari segi pendaftar ulang untuk saat ini, puji Tuhan kita pada akhirnya masih lebih baik dari tahun lalu gitu. Oh, oke. Namun karena kita bicara tanda petik dalam hal ini kan kita layanan pendidikan. Nah, kita harus lihat juga tidak hanya pada karakteristik pasar, tapi juga pada karakteristik apa yang kita punya untuk kita sajikan ke pasar. Benar. Gitu. Jadi karena ketepatan saya ini Kak kepala pusat karir dan tracer study juga. Oh, Jadi kita ngelihat oke. alumni kita ini maksudnya kemana aja Kemana sih aja, gitu ya gitu. Ngomongin tentang setelah tamat dari Nomensen, karirnya bagaimana gitu. Iya, Ya, nah, oke. ini ketepatan saya ada data gitu ya, dan datanya itu kalau bisa saya bilang dari setiap tahun yang awalnya 2 tahun terakhir kita 6 bulan pertama itu langsung dapat pekerja, ini malah meningkat di tahun lalu itu lebih banyak ke 3 bulan pertama mereka melaporkan mereka sudah dapat pekerjaan Sudah dapat pertama. pekerjaan. Oke. Gitu. Oke. Jadi agak ngomongin tentang karir nggak usah khawatir sih ya Iya. sebenarnya ya. Udah ya namanya juga pasti rezeki-rezekian kita ya kan Iya. ngomong tentang karir. Tapi kalau untuk tamatan dari Universitas HKBP Nomensen nggak usah diraguin lagi lah Nggak usah berarti ini. dilakukan, bahkan waktu nanti mereka masuk atau ini kita kan ada calon mahasiswa baru nih, kita sudah bahkan kasih beberapa seminar secara online untuk mereka ikutin. Oh, Iya. oke. Kalau dari psikologi apa, dari kedokteran apa, kita sudah kasih bekal karena ngomongin bisnis kita kan berbicara keberlanjutan ya. Jadi kita sudah masukin tuh semua pendaftarnya, terus kita kasih informasi, kita ada webinar ini nih, yuk ikutin sebelum masuk kelasnya gitu. Oke, sebelum masuk ke kelasnya udah ditatar dulu nih. Iya. Udah dikasih apa dulu nih ya, ilmu dulu nih Dikasih ilmu. dari seminar tadi ya. Oke, ini online tadi ya seminarnya. Iya. Online juga. Oke. Baiklah pendengar Kardopa yang mau ikutan gabung boleh nih silakan ke 4521350 atau juga line WhatsApp kita kalau mau bertanya-tanya seputar Universitas HKBP Nomensen silakan aja.
di WhatsApp kita 0852 9000 9940 atau ke live Facebook kita karena kita lagi live di Facebook juga, Facebook Kardopa 994 FM. Nanti biar disampaikan ke Desi ya. Jangan kemana-mana, talkshow kita tentunya untuk pagi hari ini di Bincang Bisnis dipersembahkan oleh Universitas HKBP Nomensen. Masih ada Bang Pasca, ada Kanela juga bersama Desi untuk pagi hari ini. Tadi Bang Pasca, Kanela, kita udah ngomongin sejarah berdirinya Universitas HKBP Nomensen. Nah, ini yang buat aku penasaran waktu pertama kali dulu berdiri, ini berapa fakultas dan program studi yang ditawarkan di Universitas HKBP Nomensen dari awal sampai sekarang? Kan tadi kita udah sebut nih, udah banyak nih, ada fakultas-fakultas yang lainnya, program-program studi lainnya gitu. Nah, dari awal berdiri tadi cuman apa aja gitu, Bang? Awal berdirinya itu justru ada beberapa fakultas, tapi yang paling bisa saya jelaskan di sini adalah awal berdirinya itu sama dengan keberdiriannya Nomensen, itu Fakultas Ekonomi. Awalnya. Terus nambah lagi ke hukum, ke teknik, dan FKIP sampai pada akhirnya sekarang ada kedokteran. Ada psikologi tadi ya. Gitu, iya. Oke, ini kalau boleh aku tanya, kenapa ditambah ada psikologi? Karena memang banyak orang yang agak butuh psikolog sekarang. Atau gimana nih Bang Pasca? Oke, kalau bicara kenapa akhirnya ada psikologi, kita kembali ke 21 tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 2001, lebih tepatnya 23 tahun yang lalu itu. Kan kalau di Sumatera Utara yang baru ada psikologi itu kan baru teman kita di sana di area. Baru kemudian, mereka sih kayaknya kemarin. Kemudian 2 tahun berikutnya negeri muncul. Awalnya swasta, negeri. Kalau negeri ikut nih. Nah, negeri ikut nih. Nah, yaudah. Pada akhirnya kita ini kayaknya memang kebutuhannya memang perlu gini untuk masyarakat karena melihat dari taksasi pasarnya juga. Pasarnya itu bukan hanya pembelajarnya tapi kasus-kasusnya juga. Iya. Banyak orang butuh psikolog nih kayaknya. Penanganannya gitu. Banyak butuh untuk penanganannya. Makanya akhirnya ngambil nih Nomensen jurusan tadi ya, program studi tadi. Karena kembali lagi kita kan sifatnya kalau di kampus ini adalah pembelajaran dan pelayanan kepada mahasiswa dan ke masyarakat. Kita punya tagline, Kak. Apa itu? Prodeo et Patria pastinya. Prodeo untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Gitu. Baiklah, itu tagline-nya Nomensen. Oke. Nah, kita balik lagi nih kalau ngomongin tentang Nomensen. Untuk program studi yang ditawarkan mahasiswa baru untuk tahun ini ada apa aja? Kak Nela. Untuk program studi kita ada 33 ya tadi. Tahun ini? Iya, sama. Tahun ini sama. Kemudian kemungkinan akan ada penambahan untuk informatika, tetapi nanti mungkin untuk tahun selanjutnya seperti itu. Nah, ini saya bilang 3 ya. Tadi udah Kakak sebutin, tapi nggak apa-apa, coba diulang lagi apa aja. Kalau untuk program studi kita tuh ada, kalau di ekonomi dan bisnis itu ada akuntansi dan manajemen, ekonomi pembangunan dan administrasi perpajakan. Jadi ada 4. Kemudian kalau untuk hukum dia hanya 1, itu ilmu hukum. Iya. Selanjutnya untuk pertanian itu ada 3. Ada 3, agroekoteknologi, agribisnis sama teknologi hasil pertanian. Kemudian untuk peternakan hanya ada ilmu peternakan. Dilanjutkan dengan fakultas teknik kita ada 3, teknik sipil, mesin dan teknik elektro. Teknik ini banyak peminatnya kayaknya, teknik nih. Ya. Untuk tahun ini juga. Tahun ini lumayan banyak ya. Masa-masa pembangunan kan. Iya, benar. Iya. Kemudian untuk Visipol ilmu sosial politik itu ada 2, ada administrasi publik dan administrasi bisnis. Seperti itu. Kemudian untuk psikologi 1 ya ilmu psikologi, kemudian kedokteran tuh ada sarjana kedokteran, kemudian ada profesi dokter. Jadi kita ada profesi dokter juga. Ada profesi dokter, ada sarjana kedokteran. Ada 2 berarti. Benar, iya. Kemudian untuk fakultas bahasa dan seni kita ada 2. Itu ada prodi seni musik dan sastra Inggris. Iya. Dilanjutkan dengan keguruan dan ilmu pendidikan itu ada 8. Prodi pendidikan fisika, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan PPKN, ekonomi, pendidikan matematika, pendidikan agama Kristen, pendidikan IPA, dan satu lagi ada program profesi guru, PPG kalau disingkat sekarang. PPG, untuk program profesi guru. Ya. Nah, selanjutnya untuk program pasca sarjana. Pasca sarjana ada 5, manajemen,
Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Hukum, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan yang terakhir Pendidikan Matematika. Matematika Seperti tadi itu. ya. Iya, Ibu. Oke, yang banyak nih kayaknya program studi yang Banyak, ditawarkan. banyak pilihan. Banyak pilihan mau yang mana? Iya, benar. Tergantung yang disukain aja ambil Iya, ya. Sesuaikan dengan apa ya, kemampuan ya, hobi. Dan kesukaan kita. Kesukaan, iya. Dan untuk para orang tua jangan dipaksa juga anak. Benar. Kalau orang psikologi bilang minat, bakat, dan karakternya. Mau kemana Mau karirnya? kemana? Minat, bakat, karakter kita mau kemana gitu. Iya. Karena kalau kita mempelajari sesuatu yang sesuai dengan minat, bakat, karakter kita lebih gampang masuknya, betul ya sekali. kan ya. Kalau dipaksa-paksa, padahal anaknya nggak mau masuk kedokteran, dipaksa mak bapaknya masuk dokter, udah bingung deh. Buyar deh. Buyar deh. Padahal ininya nggak ke situ Iya, gitu ya benar. kan ya. Oke, kalau ngomongin tentang program unggulan, ini apa yang menjadi paling program unggulan di Universitas HKBP Nomensen nih, Bang Pasca atau Kanela? Kalau dibilang program unggulan, kita bicara tidak hanya program studi, tapi kita bicara tentang apa yang kita bisa tawarkan supaya mahasiswanya bisa berkembang pastinya. Oh, Nah, oke. Kalau dikatakan program unggulan, kami adalah universitas yang memang terus-menerus akan mengikuti program pemerintah juga. Seperti halnya kita ada Kedai Reka kemarin, kita program MBKM, seperti halnya kampus mengajar, kita terus aktif. Dan yang terakhir ini magang dan studi independen, di mana mahasiswanya itu kita kita berikan kesempatan untuk magang di luar kampus selama 1 semester. Ada yang sampai ke Lombok, ada yang ke Bali, ke Papua juga ada gitu. Jadi semua program pemerintah kita ikuti. Dan tiap tahun kita peminatnya banyak yang ngikutin, yang lolos, karena sifatnya kan itu sistem seleksi. Oke. Itu satu. Yang kedua, program unggulan kami juga kami menyediakan untuk pertukaran pelajar. Ada pertukaran Dalam hal pelajar. ini diurus di kantor urusan kerjasama internasional. Tidak hanya sampai situ, kita ada juga kerjasama di beberapa BUMN. Bahkan ada bank-bank itu yang akan menyediakan beasiswanya. Gitu. Oke. Ini kalau program pertukaran pelajar ini udah berlangsung berarti ya? Sudah berlangsung. Udah pertukaran ke negara ini antar negara atau gimana? Antar kampus di Di berbagai negara. Iya. Oke. Sudah kemana aja negaranya? Negaranya kemana aja? Yang paling banyak saat ini ke Taiwan. Ke Taiwan. Oke. Untuk Karena pertukaran itu, pelajar kalau saya tadi. nggak salah dimulai dari tahun 2016. 2016. Iya, kita terus menerus. Bahkan waktu pandemi itu kan kita berusaha banget tuh ya menjalin kerjasama, meskipun tidak bisa berpindah mahasiswanya, paling tidak dalam kelas internasional secara daring. Oke, baiklah. Walau zaman COVID kemarin ya. Iya, kita usahakan supaya tetap ada ya, walaupun secara daring gitu ya. Betul Tapi tetap sekali. intinya pertukaran pelajar tadi gitu kan. Betul ya. sekali. Nah, ini lanjut nih, Bang Pasca. Ada lagi yang mau dijelasin tadi soal keunggulan tadi kan kita udah Oh berbicara. iya, mungkin saya mau beritahu yang tadi ya, yang mungkin saya perjelas kalau kita itu di awal masuk itu akan ada tidak hanya seminar, tapi kita ngasih tahu nih penyesuaian mahasiswa dari saat dia menjadi anak SMA menjadi anak kuliahan, karena beda tuh kan. Ya, jadi kita pasti turunkan beda tuh, nih. kita turunkan semua psikolog, bukan dari psikolog dalam kampus, kita bahkan ngundang praktisi HR gitu. oke. Kita ngasih tahu ini loh yang harus kalian kerjakan waktu kuliah dan ini yang harus kalian persiapkan pada waktu nanti mau lulus kuliah gitu. Jadi kita ada pusat karir juga yang berusaha membantu teman-teman gitu. Istilahnya zamannya udah beda nih, SMA Iya. masuk ke perguruan tinggi gitu. Biar nggak terkejut dia. Biar nggak kaget ya. Kaget. Masih ada nggak sih kayak penerimaan mahasiswa baru itu ada yang sistem ospek atau apa yang biasa lah? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Kita seperti halnya teman-teman di negeri kali ya, PKMB-nya satu harian. Satu harian, oke. Universitas pertama dari pagi ke siang, kemudian siang ke sore itu fakultas. Setelah itu nggak ada lagi apa-apa. Oke, karena kan memang udah dilarang kan Iya, kayak benar. gitu Iya. ya. Karena kan takutnya yang ini senior junior tuh masih berlaku nih. Karena kita kan mau ke cendekiawan Kak, jadi kita harus melatih banyak itu dari sisi kognitifnya juga. Oke. Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp kita 0852 9000 9940. Ada Maria. Ini kalau soal biaya di Nomensen mahal nggak sih untuk biayanya dari awal masuk? Ada biaya-biaya apa aja nih yang harus kita bayarin nantinya gitu? Apakah ada kayak yang program-program tertentu
apa ini program-program tertentu bayarannya mahal atau gimana? Kalau Oke. ngomongin bayaran Kak Nela nih kayaknya. Ya, ngomongin biaya gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk di Nomensen ya, rate uang kuliahnya itu dia hitungannya per tahun, Kak. Oh. Jadi kalau misalnya nih kayak ekonomi dan bisnis ya di tahun pertama itu di program studi akuntansi itu di angka 9,3-an gitu ya. Nah, itu hitungannya dia per tahun, bukan per semester. Bukan per semester. Per Per tahun, Oke. iya. Jadi, nah itu pun untuk rate kuliah, uang kuliahnya itu di kisaran angka 7 sampai 10 jutaan sih. Tergantung program studi yang dipilih gitu dia. Nah, makanya kemudian tadi kan pertanyaan dia kalau ada program-program tertentu yang mahal biayanya berapaan gitu. paling kalau yang paling mahal itu apa ya? Teknik ya, kayaknya teknik. Teknik mahal Iya, ya, teknik lumayan elektro lumayan itu di angka kisaran 10 juta. Nah, untuk uang kuliahnya sendiri pun itu dia nggak langsung plek dibayar 9 juta gitu. Kita bisa cicil. dicicil 6 kali. Oke. Jadi 1 tahun itu kita diizinkan untuk mencicil 6 kali dalam 1 tahun gitu. Paling kalau untuk biaya lainnya nggak ada. kayaknya. Nggak ada biaya-biaya Karena kita lainnya. sistemnya all in All gitu. in. Karena Iya. takutnya kan ada kutipan-kutipan biaya inilah biaya itu lagi. Enggak, paling nanti di Kalau di misal- akhir ya kalau wisuda. di akhir itu udah. wisuda. Oh, kalau mau di itu akhir-akhir dah. ya, Iya. biasa sih Meja itu. hijau, ya. Meja hijau atau Bahkan kita Kak kalau misalnya seperti tadi tuh kegiatan pusat karir itu gratis loh gitu. Jadi pengembangan Pelatihan. setiap tahunnya itu Nah, kita ini berikan mungkin gratis. salah satu yang ditanyain tadi biayanya. Iya. Ternyata itu gratis ya. Gratis, Oke. gratis karena kita kan pengen juga nih keberlanjutannya kan mahasiswanya biar bisa mempersiapkan diri ke dunia kerja. Ke kuliahnya kita persiapin, ke dunia kerjanya kita persiapin gitu. Oke. Dan semuanya itu gratis, mahasiswa itu nggak bayar apapun. Kamu tinggal datang sesuai dengan jadwalnya yang ditentukan, kamu dapat pembelajaran, terus kita evaluasi, baru kita kasih sertifikatnya. Oh, Gitu. dan itu gratis. Gratis. Baiklah. Jadi nggak ada biaya-biaya. Kalau mau ini itu ya tergantung apanya sih yang mau diambil gitu ya kan ya. Kalau tadi Kanela bilang yang paling mahal teknik ya Kanela Iya. ya. Kedokteran sih sebenarnya. Oh ya, kedokteran. Kedokteran sih Iya, sebenarnya. Cuman ya untuk bicara kedokteran kita bisa bicara lebih Oke, lanjut. nah, semua bisa kita bicarakan lebih Bicara. lanjut. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Teti di Tanjung Merawa. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu dari Universitas Nomensen. Mau tanya apakah ada program untuk beasiswa dan apakah ada guru bimbingan atau mentor untuk tes kemampuan dari calon mahasiswanya sendiri? Oke, kalau untuk beasiswa ya kita punya banyak sekali beasiswa yang bisa dicoba. Ya, itu salah satunya kalau untuk mahasiswa baru, yang pertama bisa dicoba itu adalah program KIP kuliah. Jadi Nomensen bisa menerima KIP kuliah, pendaftaran melalui program KIP kuliah. Kemudian untuk selanjutnya itu kita ada beasiswa dari Pemkab. Dari Pemkab yang bekerja sama dengan kita. Kemudian dari perbankan juga ada seperti Bank Indonesia, Bank BRI gitu. Juga kita ada bisa nanti kalau misalnya mahasiswanya memenuhi persyaratan mungkin dengan IPK melalui nilainya ya, itu bisa di-apply nanti pada saat sudah masuk seperti itu. Oke, berarti ada program beasiswa juga. Iya. Beasiswa apa aja yang tersedia? Tadi Kak, apa aja nih Kak Nela? Beasiswa yang tersedia? Beasiswa dari Pemkab. Pemkab ada, ada, dari dari perbankan kayak perbankan Bank juga. Indonesia, Bank BRI seperti itu juga. Oke, nanti bisa kalau mau informasi beasiswa lebih lanjut nanti bisa ditanya-tanya Benar, lah ya. benar banget. Bagaimana? Tapi intinya ada nih program beasiswa di Nomensen. Nomensen. Aku mau Iya. bilang apa tadi? Sebenarnya sih Kak kalau bicara tentang keringanan uang kuliah itu pada semester genap itu akan ada evaluasi untuk IPK yang di atas 3. Oh, Nah, oke. Jadi karena kan memang Nomensen itu hadir untuk peduli kepada masyarakat. Jadi sistemnya itu bukan oriented bisnis banget gitu, tapi lebih kepada pelayanan yang bisa diberikan oleh kampus kepada masyarakat gitu. Oke, jadi ada penilaian lebih lanjut nih kalau di atas IPK apa tadi 3 ya? Iya, Pak. Iya, Iya, di itu. semester genap. Di Nanti boleh semester ditanyakan. genap. Oke, nanti boleh ditanyakan lebih lanjut nih dapat apa nih gitu ya kan ya.
Nah, kalau ngomongin tentang fasilitas, nih kan kalau aku lihat memang lumayan gede nih kampusnya ya. Nah, untuk fasilitas apa saja yang tersedia untuk mahasiswa dan mahasiswi di Nomensen ini? Kak Nela atau Bang Paskah? Fasilitasnya. Kanela nih kayaknya. Oh, Ada Kak di list nih. Nela, silakan. Baik, kalau untuk fasilitas ya kita seperti biasa ada ruang kuliah lengkap. Kemudian kita ada laboratorium tempat mahasiswa untuk praktek. Kemudian kita ada perpustakaan berbasis e-library. Oh, Iya, oke. kemudian kita ada sport center juga, tempat untuk olahraga seperti itu. Kemudian kita ada punya mini stage. Jadi untuk mahasiswa yang ingin berkarya mungkin dengan acting atau musik, kita ada stage yang bisa digunakan. Oke. Ya, seperti itu punya. Kemudian ada kita apalagi ya, wifi ya. Ya, udah Wifi-nya pasti. bebas akses. Kemudian ada klinik mahasiswa juga. Oke, ada klinik juga ya. Iya, kemudian ada tempat pelatihan seperti tech center atau galeri Oh, investasi. oke. Hukum juga kita punya. Oke, LBH, oke. iya. Tapi yang paling seru tuh ada state study ya, Iya. untuk kan ada tadi seni ya. Iya, Fakultas Bahasa dan Seni. Anak-anak seni nih yang biasa nih. Tapi sebenarnya Iya. mini stage itu bisa dipakai loh oleh fakultas lain. Oh. Iya, karena kita juga pernah pakai untuk semacam sesi Bisa sih. pelatihan gitu. Ha, Jadi ha, teman-teman bisa memanfaatkan itu juga dari berbagai fakultas. Oke, Oh iya, bukan satu hanya lagi untuk anak seni ya. Satu lagi Mbak ketinggalan. Apa tuh? Auditorium kita sudah ada Ah. auditorium. Jadi kalau misalnya kita wisuda udah nggak Oh, sewa. udah nggak harus di luar lagi lah Iya ya. benar. Kita udah benar Jadi auditorium biayanya sendiri. lebih hemat ya. Benar. Karena kalau di luar di hotel ada uang biaya hotel segini jadi mahal nih. Iya. Udah punya ruangan sendiri, Auditorium sendiri. jadi lebih enak Iya, gitu benar. ya. Nah, kalau untuk mulai pendaftaran mahasiswa baru nih kapan nih Kak Nela? Sudah? Sudah mulai. Saat ini kita sudah masuk di gelombang ketiga. Gelombang Kak ketiga. Sampai kapan nih? Kak Desi, sampai di tanggal 19 September 2024. Oke. Seperti itu. Untuk mulai pendaftaran sudah dimulai dan sekarang masuk gelombang ketiga. Iya, sampai Ini dari tanggal 19 kapan September. sampai kapan? Iya, sampai dari tanggal 22 Juli kemarin Oh, sampai tanggal 19 oke. September. Sampai tanggal 19 September. Iya, Gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Oke nih, kalau pendengar Kardopa mungkin ada yang mau nih, masih ada dibuka pendaftaran untuk mahasiswa-mahasiswi baru, tapi udah masuk gelombang 3 ya, Iya. sampai 19 September tadi berakhirnya. Masih ada kesempatan. Tapi kayaknya mungkin kalau mau mikir-mikir, tadi udah dijelasin banyak. Inilah salah satu yang pengen kutanya ke Bang Paskah. Apa kelebihan Universitas HKBP Nomensen dengan yang lainnya? Apa ini yang paling menonjol lah gitu? Kalau yang dibilang paling menonjol itu bisa saya pastikan bahwasanya persiapan karirnya kita lebih matang menurut saya. Oh, oke. Karena kita bicara bukan seperti yang tadi saya katakan, bukan bicara mereka asal masuk, tapi kami sebisa mungkin itu setiap mahasiswa itu dibekali berbagai pelatihan, seperti halnya pelatihan persiapan dunia kerja seperti wawancara, bahkan membuat LinkedIn gitu, membuat impresi pertama pada wawancara ataupun menampilkan diri dalam branding gitu. Jadi karena kan sekarang kan eranya exposure banget ini Kak ya. Benar. Jadi anak-anak ini harus bisa yang awalnya aduh aku takut kamera, aku takut Ya. ngomong depan Ini orang. zamannya sekarang udah digital. Iya. Mau nggak mau kita harus mau Yes. masuk ke situ ya. Seperti Bang Paskah bilang tadi awalnya, aduh nggak pede, takut sama kamera. Sama kamera kok takut sih? Iya, wawancara pun kan wawancaranya Iya. daring kan. Tapi ini semua diajarin di sini. Jadi salah satu keunggulannya tadi untuk dunia karir, dunia kerjanya udah terjamin lah gitu ya. betul. Oke, karena memang dari ininya sudah diajarin ke situ Iya, ya. bahkan yang kemarin-kemarin magang gitu kan dari kampus Merdekanya, kita ajakin lagi mereka tuh transfer learning apa sih yang mereka sudah dapatkan, terus kasih tips lagi untuk ke adiknya biar keberlanjutan lagi nih, adik-adiknya juga merasa gitu. Makanya kalau kita misalnya nih di magang nih ya, contohnya di magang itu di MSIB yang kelima kita itu hanya 44, tapi ke MSIB yang keenam kita ada 86, jadi hampir 2 kali lipatnya naik tuh, ikutin program-program pemerintah yang sifatnya akan
mempersiapkan dunia karir mereka gitu. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi nih pendengar Kardopa yang mau bertanya masih bisa di WhatsApp kita 085290009940 atau di live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM, live TikTok juga nih. TikToknya jangan lupa di follow. Kamu juga bisa cek live kita di TikTok KDGI. Nah, tuh ya. Benar kan, weh? TikTok kita jangan lupa, Facebooknya juga jangan lupa, live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi di Bincang Bisnis Spesial. Kita menghadirkan teman-teman dari Universitas HKBP Nomensen ya. Mau kuliah HKBP Nomensen aja. Oke. Ini ada pertanyaan masuk juga. Selamat pagi untuk Kak Nela sama Bang Paska. Mau bertanya, ada nggak promo untuk mahasiswa yang baru masuk nih? Ada ngomongin promo. Ada promo nggak nih? Promo kalau Kita bicara kayak mall ya, ada promo. seperti buy one get one gitu ya. Oke. Mungkin untuk mahasiswa yang baru masuk mungkin ada entah promo-promo apa yang ditawarkan dari Nomensen. Kalau promonya sebenarnya kita dari awal gelombang 1 gelombang 2 nih sebenarnya kemarin itu. Di gelombang 3 ini kita berusaha untuk menyajikan program reguler sih. Gitu. Oke. Karena udah masuk gelombang ketiga Iya, ya. Promonya benar. kemarin ada di Di gelombang kedua pertama dan gelombang kedua. Iya. Dan- Tapi jangan takut karena kan kalau bicara tentang promo itu kan kesannya jadinya gimana banget ya. Seperti yang tadi aja Kak, kita kan mikirkan juga nih keringanan yang bisa mereka nanti dapatkan setelah masuk. Tadi Jadi, ada bisa dicicil 6 kali. cicil biaya 6 benar. kali kuliahnya. nih dalam 1 tahun. 1 tahun itu 2 semester loh. Artinya 12 bulan loh gitu kan. 1 tahun 12 bulan. Oke. Jadi masih ada kesempatan untuk memberitahukan ke orang tua gitu pastinya. Oke. Ini ada potongan uang kuliah juga kan ya? Potongannya apa ini? Potongannya itu banyak ke ini sih yang kerja sama kita. Misalnya contohnya ke yang warga jemaat itu ada potongan juga. Tapi nggak hanya HKBP ya, karena orang kan mikirnya Ya, nah, tadi kan mikirnya KBP pasti yang ini nih yang spesial gitu. enggak. Kita Enggak ada ya. kita ada hitungan potongannya, tidak hanya HKBP yang gereja-gereja kerjasama dengan kita gitu. Kita ada hitungannya. Jadi teman-teman datang aja dulu, kemudian coba lihat, oh ini toh ternyata di semester kesini bisa berkurang sekian gitu. Oke. Lebih tepatnya gereja di bawah naungan Sekber UM kalau kita bilangnya. Iya. Baiklah ya. Nih ada yang pengen disampaikan juga Bang Paska, katanya mau ada program apa sih ini di Nomensen? Oh iya, thank you Kak udah ngingetin. Untuk teman-teman dan sobat Kardopa, kita nanti akan ada kegiatan nih, ya kegiatan sedikit mini expo, mungkin ada trial class, mungkin ada sedikit presentasi dari setiap fakultas di tanggal 3 dan 4 Agustus ini, tepatnya di pos blok kantor pos Medan. Oke, di depan. Gitu. Iya, Di jadi depan lapangan Merdeka ya. iya. Masuk ke dalam gedungnya free entry kok. Gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa belajar, oh kayaknya aku mau ke kedokteran, aku mau tahu ya kayak mana sih kedokterannya gitu. Nanti akan ada tuh boothnya ataupun akan ada timeline khusus fakultasnya mau kayak mana gitu. Aku mau ke teknik, aku mau ke hukum gitu. Oh ya tadi saya lupa juga bilang Kak, ternyata saya lupa bilang kita ada fasilitas seperti UKM juga loh. Unit kegiatan mahasiswa. Ketepatan anak kita kemarin ya baru dari Malaysia ya juara medali perak gitu untuk Atlet taekwondo. taekwondo. Iya. Mahasiswi psikologi. Oke. Anak Psikologi. iya. Malahan ya kan. Jadi minatnya ya diakomodir lah gitu. Oke. Peradilan semu juga kita ada Ada ya untuk peradilan anak-anak semu, hukum. debat hukum juga kita ada. Oke. Jadi Debat hukum pakai bahasa Inggris tuh keren. kemudian untuk mahasiswa yang punya bakat nyanyi kita ada paduan suara, Concordia gitu. oke. Kalau bakat basket juga ada, futsal gitu-gitu kan. Banyak lah ya Pak. Jadi mendukung lah ya minat dan Sangat bakat ya. mendukung. Misalnya mungkin ada yang mau ikut idol-idolan Bener. gitu ya kan ya. Kita juga ada Duta ya kemarin.
Duta apa ini? Duta kampus juga ada. Oh, Kemudian oke. kita ada juga mahasiswa berprestasi, ya, yang nanti akan setelah mendapatkan peringkat pertama di tingkat universitas, kemudian akan diperlombakan lagi di tingkat LLDikti wilayah 1 mahasiswa berprestasi. Oke. Ini satu pertanyaan juga dari WhatsApp kita, ada Dinda, kalau boleh tahu HKBP Nomensen ini bekerja dengan perusahaan-perusahaan apa saja? Oke, kayaknya saya boleh bisa nih ya? menjawab ini ya. Karena kan tadi ngomongin tentang karir ke Karir, depannya, dunia Oke. kerja. Baik, kalau untuk perusahaan kita ada banyak perusahaan, lebih tepatnya BUMN. Kita pernah bekerja sama dengan Inalum sampai magang juga. Oke. Pelindo juga kita pernah kerjasama dan ada juga kalau misalnya bicara bank ya karena memang kita juga memanfaatkan layanan bank itu sudah kita kerjasama tidak hanya kepada layanan uang kuliahnya tapi kepada layanan beasiswanya juga gitu. Kalau untuk magang kita ada banyak juga seperti perusahaan-perusahaan startup. Oke. Perusahaan startup seperti Jakarta, kita pernah ngirimin anak kita ke Jakarta ke pintar.co itu yang kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk kartu prakerja. Kalau kemarin juga yang memproduksi Vivan robot itu Oppo pun pernah kita kerjasama, kampus hiring kita ada gitu. Oke, jadi ya ini salah satu yang menjamin karir kita ke depannya juga ya. Yang perusahaan-perusahaan besar. Yang penting ini sebagai mahasiswa nanti kalau masuk itu harus ini inisiatif cari informasi Aktif di ya. universitas kita ada. Gitu. Jangan diam-diam aja ya. Benar, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya kan. Kuliah pulang. Oh, itu singkatannya kupu-kupu. kuliah pulang. Oke. Harus aktif ya, cari informasi seaktif-aktifnya ya kan biar kita juga enggak dibilang salah satunya mahasiswa abadi pula. Nggak mau berkembang di situ-situ aja. Kanela ada pengen disampaikan buat pendengar kita dan juga buat teman-teman kita mungkin yang nyaksiin live Facebook kita, live TikTok kita juga live TikToknya UHN ya? Iya, UHN Medan Official. Apa lah ya? Ada yang pengen disampaikan sebagai closing statementnya? Oke, lebih tepatnya ke apa sih ke adik-adik siswa kelas 12 mungkin yang kemarin belum beruntung di jalur SNBT, kemudian mungkin mencoba di jalurnya mandiri juga kurang beruntung. Jangan sedih, itu aja sih, jangan sedih, tetap semangat karena walaupun misalnya kamu belum beruntung di perguruan tinggi negeri, masih banyak kok perguruan tinggi swasta di Medan ini yang berkualitas seperti itu. Jadi kayak Nomensen ini salah satunya, tadi banyak program yang bisa diikutin gitu kan, banyak program beasiswa juga yang bisa didapetin gitu kan. Jadi kalau untuk kegagalan itu ya jangan berlarut-larut lah, segeralah kalau misalnya memang kepengen kuliah nih ya di Nomensen Medan aja. Mau kuliah ke Nomensen Medan aja. Tapi kan Kak, bang sama kakak orang mikirnya kalau swasta, pasti mahal banget nih. Udah lah gosok. Tenang, tadi ada potongan-potongan. Cicilan sampai Ada 6 cicilan kali. juga. Kalau nggak salah baru kita ya yang sampai 6 kali. Bisa ya. dicicil 6 kali Kalau ya. yang lainnya 4 kali, 2 kali, kita yang sampai 6 kali. Kedokteran pun yang uang kuliahnya itu Wow, juga bisa itu dicicil. bisa dicicil. Diberikan keringanan seperti itu. Nggak oke. hanya yang reguler. Itu dia kelebihannya dari tempat lain. Oke, Bang Pasca, ada yang pengen disampaikan? Kayaknya saya mau nyambung pernyataan Kak Nela kali ya. Tetap semangat karena pendidikan itu adalah jalur untuk memperbaiki diri. Semua bisa dimulai dengan niatnya kita untuk kembali menata diri kita ke tingkat pendidikan lebih lanjut. Semua bisa bermula dan berkarir dari Nomensen. Oke, itu dia. Seperti tagline-nya apa tadi? Ingat kuliah, ingat Nomensen kalau- Medan aja. Bukan, satu lagi tadi. Oh, tagline kampus. Oh, tagline kampusnya kita Kuliah dari di pendirinya. Nomensen Medan aja gitu. Oke, kalau pendiri kita tagline-nya itu adalah Prodeo et Patria. Itu tadi. Baiklah. Terima kasih Kanela, Bang Pasca, waktunya sudah ngobrol bersama kita. Ini mungkin yang sudah WhatsApp terjawab ya. Nggak usah khawatir soal biayanya. Tadi bisa dicicil sampai 6 kali. Benar. Ada juga potongan uang kuliah. Nanti makanya tadi kalau udah masuk Nomensen harus aktif, tanya sana, tanya sini ya. Benar. Apa yang bisa kamu dapatkan, program beasiswa juga ada. Terus juga ada yang khusus tadi kalau IP 3
Ada keringanan Ada uang kuliah. keringanan, itu Benar. akan dicek and recheck lagi. Yes. Bisa dicek aja di websitenya kita. Oke, websitenya apa ini Kak? uhn.ac.id. Oke, langsung aja kamu bisa cek di Gitu. situ ya, pendengar Kardopa. Sekali lagi terima kasih Kanela, Bang Pasca. Iya, Kalau terima kasih. kita ngobrol-ngobrol tadi tentang kuliah di Universitas HKBP Nomensen ini, nggak usah khawatir lah, program studinya banyak yang ditawarkan. Kalau soal biaya juga bisa dibicarakan, kata Bang Pasca tadi. Bisa kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Terus juga ada program tadi di Postblok ya. Tanggal Iya. berapa tadi Bang Pasca? Sorry. Tanggal 3 dan tanggal 4 Agustus ini. 3. Weekend ini di Nomensen aja di Postblok. Oke, mau kuliah Nomensen Nomensen aja. aja. Weekend ini sama Nomensen juga. Di Postblok acaranya. Ya jelas untuk bincang bisnis kita hari ini tentunya dipersembahkan oleh Universitas HKBP Nomensen. Kita harus pamit, Kanela juga harus pamit, Bang Pasca juga pamit. Terima Terima kasih kasih. untuk Ya, kebersamaannya. Tetap semangat. Kita stay tune terus di Radio Kardopa di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita pamit, selamat siang dan sampai jumpa.